Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku di channel Kataya. Di video kali ini, aku akan melanjutkan alur manhwa Superhuman Battlefield. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa cek aja di playlist ya, agar kalian tidak kebingungan dengan ceritanya. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan ke alurnya. Kemarin kita diperlihatkan Somunyop yang tidak terluka sedikit pun dari serangan mematikan oleh Geralt Walker, sehingga membuat semua orang menjadi melongo. Geralt bertanya kepada Somunyop kenapa dia masih hidup setelah terkena serangan itu. Somunyop menjelaskan bahwa dia mendapatkan superpower immortal saat hampir mati di final dungeon. Singkatnya, Somunyop abadi saat mati oleh serangan fisik dan akan mati saat terbunuh oleh serangan magic. Somunyop pun mengatakan kepada petugas bahwa dia tidak bisa mati dan bertanya bisakah petugas menyegel superpower cheat-nya. Petugas yang masih shock dengan kejadian tadi terheran mengapa Somunyop bisa mendapatkan superpower cheat itu dan mengatakan jika menyegel superpower dalam Battlefield bisa dilakukan. Setelah superpower cheat itu disegel, Geralt juga terheran karena superpower immortal benar-benar ada di dunia. Somunyop mengatakan kepada Geralt, jika Somunyop menggunakan superpower cheat itu, Geralt akan beralasan saat dia kalah nanti. Geralt pun mengembalikan tombak Somunyop dan mengatakan bahwa Somunyop sesombong apa yang dirumorkan dan meminta pertarungan ronde kedua. Setelah mendapatkan tombaknya, Somunyop langsung memprovokasi Geralt dengan mengatakan bahwa Geralt tidak masuk dalam top 3 saja sudah langsung menantang orang terkuat di dunia. Geralt yang terprovokasi langsung menerjang ke arah Somunyop. Pertarungan keduanya menjadi sangat sengit, tetapi pertarungan sengit itu tidak berlangsung lama. Somunyop bergerak dengan sangat cepat ke belakang Geralt Walker untuk yang kedua kalinya dan menyerangnya. Dengan respon yang luar biasa, Geralt berhasil menghindar dengan melompat ke belakang. Somunyop tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia menghirup napas dalam-dalam dan melontarkan tombaknya ke arah Geralt yang masih di udara. Geralt yang tidak mempunyai pilihan menghindar langsung menahan serangan itu dengan perisai besarnya. Walaupun tergores, Geralt masih bisa mendarat dengan baik. Setelah itu, Somunyop mengatakan bahwa dia telah menang. Geralt langsung membantah perkataan itu dan mengatakan dirinya masih belum kalah karena Somunyop hanya bisa menggoresnya. Somunyop mengatakan bahwa Geralt tidak akan pernah bisa menang melawan dirinya dengan menggunakan perisai sebesar itu. Somunyop menyarankan untuk mengganti ke perisai yang lebih kecil karena jarak pandang Geralt akan terhalang oleh perisai besar itu dan membuatnya memiliki banyak titik buta. Geralt pun tersentak karena perkataan dari musuhnya dan bertanya apakah yang dikatakan itu adalah kebohongan. Somunyop menjawab jika dirinya bisa mengalahkan Geralt tanpa menipunya. Di sisi lain, Baek Jeho menjadi kesal terhadap temannya itu karena memberikan saran terhadap musuhnya. Kalau aku juga kesal sih jadi Baek Jeho anjing. Bisa-bisanya malah memperkuat musuh negara, kampret. Setelah memberikan nasihat kepada Geralt, Somunyop tidak lupa meminta bayaran atas nasihatnya tadi. Geralt pun menyetujui dan meminta Somunyop untuk ikut pertandingan dalam A-match antara Korea melawan Amerika 2 minggu lagi. Somunyop mengatakan kalau dia tidak tertarik dengan Battlefield dan sudah tidak menginginkan bayaran atas nasihatnya karena permintaan dari Geralt itu sangat mengganggunya. Geralt pun tidak mau menyerah untuk membawa Somunyop ke dalam A-match yang akan datang dan terus mendesak Somunyop. Tiba-tiba, Ketua Asosiasi Battlefield Korea, Park Jin-tae, mendapatkan ide licik untuk menyeret Somunyop ke dalam Battlefield. Keesokan harinya, saat Somunyop lagi bersantai menonton sinetron, tiba-tiba ada berita darurat di televisi
Presenter berita mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi kalau tim Amerika bisa mengalahkan tim Korea 11-0 di pertandingan A-match mendatang, maka Somunyeop akan berpartisipasi dalam pertandingan persahabatan antara Korea versus Amerika yang akan diadakan setelahnya. Narasumber dari berita tadi menjelaskan jika Somunyeop sudah menyetujui kesepakatan tersebut. Mendengar berita itu, Somunyeop terheran dan marah kepada bajingan yang telah memfitnahnya. Orang lagi enak-enak rebahan malah disuruh main anjing. Hari yang cerah di Asosiasi Battlefield Korea. Somunyeop marah-marah di kantor ketua asosiasi. Dia menanyakan siapa informan di dalam berita tentangnya dan berencana membunuh informan beserta orang yang menyebarkan berita itu. Ketua Park Jin-tae dengan ide liciknya berpura-pura pusing dan meminta maaf sebagai presiden Asosiasi Battlefield Korea karena telah merugikan penyelamat dunia. Ketua Park Jin-tae beralasan dengan mengatakan karena Gerard juga membawa Asosiasi Battlefield Amerika sebagai ketua Asosiasi Battlefield Korea yang lemah, Park Jin-tae terpaksa menerima usulan dari Asosiasi Battlefield Amerika. Meskipun begitu, Park Jin-tae menegaskan jika tim Amerika bisa mengalahkan tim Korea tanpa kematian satupun, maka pertandingan persahabatan melawan Somunyeop akan dilaksanakan. Somunyeop tetap marah karena semua orang mengganggu waktu damainya. Dengan ekspresi liciknya, ketua Park Jin-tae mengatakan bahwa persyaratan itu mustahil untuk dipenuhi dan meminta bantuan satu kali ini saja. Somunyeop terpaksa menurut karena di masa lalu Somunyeop pernah dibantu oleh ketua Park Jin-tae. Dan kita diperlihatkan laporan hasil pertandingan tim Korea versus tim Amerika sebelumnya. Nggak pernah menang anjing, bahkan 1 kill aja nggak ada loh. Si bro kena tipu. Besoknya ketika Somunyeop ingin melihat sinetron, Somunyeop marah dan menjadi sangat muak karena banyak stasiun televisi menyiarkan berita tentang ketertarikan Somunyeop terhadap Battlefield. Bahkan berita itu disiarkan seharian alih-alih menampilkan sinetron seperti biasanya. Dia menyalahkan ketua Park Jin-tae dan berpikir untuk memutuskan hubungan dengannya. Ketika Somunyeop butuh refreshing karena kejadian tadi, dia melihat latihan yang dilakukan oleh Baek Haeyeon dan Baek Ji-ho. Somunyeop pun mengaktifkan Eye of Analysis-nya. Karena posisi Baek Haeyeon itu sebagai sub-dealer, Baek Ji-ho mengatakan untuk meningkatkan mobilitas Baek Haeyeon untuk membantu rekan satu timnya. Somunyeop menghampiri mereka berdua dan mengatakan kalau Baek Haeyeon bisa menghentikan latihan dexterity-nya karena sudah mentok. Baek Ji-ho mengatakan bahwa Baek Haeyeon masih kurang dan bisa melatih dexterity-nya sedikit lagi seperti masa mudanya. Somunyeop membantah kalau mereka berdua itu berbeda karena Baek Haeyeon memiliki dexterity yang lebih rendah dari Baek Ji-ho, tetapi dia memiliki strength yang lebih tinggi dari Baek Ji-ho. Oleh sebab itu, Somunyeop meminta kepada Baek Haeyeon untuk mengganti posisinya dari sub dealer menjadi melee dealer karena stat strength-nya lebih tinggi dari Baek Ji-ho dan meminta Baek Haeyeon untuk berlatih swordsmanship. Somunyeop langsung memberi contoh, bukan sekedar teori. Dia mengikat samsaknya dan melesat sambil menebasnya. Somunyeop mengatakan karena Baek Haeyeon tidak akan bisa membunuh hanya dengan cambuk, maka dia harus mahir swordsmanship semahir dia menggunakan cambuknya. Somunyeop menyuruh untuk latihan strength 500 set sekarang juga agar bisa memberikan perlawanan ke tim Amerika. Dan dalam 14 hari mendatang, Somunyeop akan melatih Baek Haeyeon. Tempat asrama tim Amerika, Gerard Walker dikunjungi oleh agen dari Amerika bernama John Kim dan mengatakan bahwa performa dari Gerard Walker telah meningkat setelah mengikuti saran dari Somunyeop. John Kim menambahkan kalau Gerard sudah mulai mengatasi kelemahannya. Gerard pun menanyakan berapa peningkatan yang diperoleh bila dikonversikan dalam bentuk uang.
John Kim menjawab, kemungkinan peningkatan yang diperoleh Geralt Walker sebesar 10 juta dolar. Mendengar hal itu, Geralt langsung meminta John Kim untuk mengirim 10 juta dolar kepada Song Munhyop sebagai biaya konsultasi, dan Geralt bertekad untuk membawa Song Munhyop ke dalam battlefield apapun yang terjadi.